Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 128. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah pusaran sekarang sudah mulai terbentuk di atas permukaan magma. Mereka yang ada di sana jelas bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena pusaran itu semakin lama semakin jelas. Tak lama kemudian sosok dari Muzhen mulai keluar ke permukaan kolam magma. Namun semua orang merasa heran karena tubuh dari pemuda ini memiliki fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat. Energi itu jelas lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Muzhen 3 bulan yang lalu. Bing Xin dan juga para komandan lainnya tidak menyangka apabila Muzhen akan berhasil melakukan terobosan ke tingkat ketiga secepat itu. Jiu Yu yang menyaksikan hal ini jelas bangga atas pencapaian yang telah didapatkan oleh Muzhen. Tak lama kemudian Mandala yang juga berada di sana segera berkata, batas waktu 3 bulan telah berakhir. Jika kau ingin mewakili alam Daluo, maka kau harus bisa melewati formasi naga api 99. Mandala juga menambahkan, namun formasi ini sangatlah kuat. Bahkan orang yang telah mencapai tingkat keempat juga akan sulit untuk melakukan terobosan. Apa sekarang kau masih berani? Dengan tenang, Muzhen jawabnya, silahkan kau siapkan formasinya dan aku akan tetap mencobanya. Mendengarkan ucapan dari seorang Muzhen, jelas semua orang tidak percaya Muzhen akan begitu berani. Karena dari pengalaman mereka perlu beberapa kali melakukan percobaan sampai berhasil. Mandala saat ini mulai mengabaikan tatapan mata orang-orang yang ada sebelum akhirnya dia mengatakan, selama kau benar-benar bisa melewati formasi ini, maka aku akan mengizinkanmu menjadi komandan ke-6 alam Daluo. Ucapan itu jelas membuat semua orang terkejut dan tidak menyangka jika penguasa wilayah akan melakukannya. Di sisi lain, Jiu Yu jelas berharap Muzhen akan berhasil sehingga dia bisa menjadi komandan ke-6 alam Daluo. Lagi pula, jika Muzhen menjadi komandan ke-6, dia masih akan tetap bisa menjadi pemimpin dari pasukan Jiu Yu. Tak lama kemudian Mandala mengangkat tangannya hingga membuat magma mulai naik dengan cepat. Magma yang ada saat ini mulai bergulung seperti ombak, dan itu mulai terus naik ke atas hingga membuat aliran sungai magma yang luar biasa. Semakin lama sungai magma itu semakin padat hingga akhirnya mulai terbelah dan mengeluarkan naga berkepala 9 berwarna merah tua. Setelah naga ini keluar, mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang begitu mengerikan dari hewan tersebut. Menyaksikan hewan naga ini, Muzhen yakin jika itu merupakan hewan yang asli dan bukan tubuh ilusi, melainkan esensi dari darah naga api kuno yang mengalir di kedalaman kolam api Daluo. Jadi selama kolam itu masih ada, maka naga berkepala 9 itu juga akan tetap abadi. Melihat hal ini, tatapan mata dari Muzhen jelas menjadi lebih serius karena formasi sudah benar-benar siap. Muzhen mulai menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia merasakan fluktuasi energi yang ada. Dia yakin jika ini akan sulit dilakukan, namun Muzhen tetap tidak ingin mundur. Dirinya pun dengan cepat mulai membuka segel di tangannya hingga berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung melesat ke langit. Tepat ketika Muzhen mulai menyerbu formasi itu, suhu udara yang ada di sekitar mulai berubah menjadi jauh lebih panas hingga serangan mulai muncul di atas dan itu memancar ke segala arah. Melihat serangan ini, Muzhen mulai mengaktifkan tubuh abadi matahari agung. Dia ingin melihat seberapa kuat serangan yang akan dia terima. Tanpa basa-basi lagi, Muzhen juga sudah mulai mengeluarkan pilar iblis hitam untuk menerima dan juga melakukan serangan balik pada formasi naga api 99. Naga berkepala 9 itu mulai membentuk sebuah perisai sisik naga untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan pilar iblis hitam yang datang. Ekspresi Muzhen mulai berubah setelah dia bisa merasakan adanya energi dari sisik naga yang bisa mengguncang pilar iblis miliknya. Bahkan saat ini dari kejauhan Muzhen bisa melihat adanya 9 naga baru yang melesat ke arahnya. Muzhen mulai mengeluarkan energi spiritual yang berwarna keemasan dari dalam tubuhnya.
Melihat tubuh Dharma ini, jelas para prajurit alam Daluo merasa begitu heran dengan tubuh Dharma yang Muchen kembangkan. Bing Xin yakin jika pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai sebentar lagi. Bing Xin juga mengetahui jika hal ini akan terjadi karena saat ini aliran magma mulai menunjukkan gejolak yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan magma yang ada mulai mengeluarkan cahaya merah yang berubah menjadi 9 simbol kuno yang begitu membara. Menyaksikan adegan itu, Bing Xin mengetahui apabila aliran magma atau sungai magma itu mulai membentuk sebuah jimat 9 naga pembakar langit. Muchen yang merasakan bahaya akan datang, dia mulai berpikir jika dirinya harus bisa segera menghentikan simbol yang sedang beroperasi itu. Karena jika dibiarkan, Muchen jelas yakin nanti tubuh abadi matahari agung tidak akan pernah bisa bertahan. Tatapan mata Muchen sekarang mulai bertambah serius hingga dia membentuk sebuah segel di tangannya dan mengeluarkan api ungu serta kekuatan petir di kedua sisi tangan itu. Tak lama kemudian 9 dari simbol ini mulai berubah menjadi 9 meteor yang langsung meluncur ke arah Muchen. Muchen bisa melihat jika cahaya abadi matahari mulai meredup karena kekuatan meteor yang sangat dahsyat. 2 macam aliran Muchen mulai keluar dan langsung bertabrakan dengan meteor yang ada. Karena tabrakan ini jelas, semua mata tertuju pada satu titik. Tak lama, wajah semua orang mulai berubah menjadi terkejut karena meteor itu berhasil dihancurkan oleh Muchen. Sementara Muchen yang melihat hal ini tidak langsung senang. Dia yakin jika ini baru serangan awal dan dia memutuskan untuk membuka segel baru di tangannya. Benar saja, tak lama kemudian sebuah gelombang yang cukup dahsyat mulai terlihat di udara. Jimat 9 naga kembali berubah menjadi meteor sebanyak 3 buah dan siap untuk memberikan serangan kembali. Di sisi lain, segel yang sebelumnya sudah dibuka Muchen kini telah mulai berputar hingga membentuk formasi teratai iblis hitam. Menyaksikan hal seperti ini, jelas mereka semuanya yang ada tidak menyangka apabila Muchen juga merupakan seorang ahli formasi spiritual. Tak lama kemudian teratai itu mulai mengeluarkan cahaya yang langsung bertabrakan dengan jimat 9 naga yang berubah menjadi meteor tersebut. Muchen menghela nafas ringan sebelum akhirnya telapak tangan dari tubuh abadi matahari agung kini mengepal. Cahaya keemasan yang begitu terang mulai menyelimuti seluruh tubuh abadi matahari agung. Sementara jimat yang sudah berubah menjadi meteor itu dan tubuh abadi matahari agung mulai bertabrakan di udara. Hal ini jelas membuat setiap orang yakin pasti Muchen tidak akan pernah bisa menang. Tak lama kemudian cahaya keemasan yang memancar mulai mereda dan semua orang terkejut karena tubuh Dharma milik Muchen sama sekali tidak terluka. Bing Xin yang melihat hal seperti ini langsung berseru kaget. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dia jelas tidak menyangka semua serangan dari jimat meteor bisa dihalau dengan mudah oleh orang yang hanya berada di tingkat ketiga. Huo Mei'er yang melihat juga jelas tidak heran. Dari awal pertemuannya dengan Muchen, dia sudah yakin apabila Muchen itu bukanlah orang biasa. Di bawah tatapan mata semua orang, Muchen mulai menghentakkan kakinya hingga membuat tubuh abadi matahari agung bersinar dengan terang. Tubuh abadi matahari agung yang Muchen kembangkan tak lama kemudian mulai melesat ke atas naga berkepala 9 yang ada di magma itu. Telapak tangan dari tubuh abadi matahari agung kali ini menggenggam kepala naga dengan kekuatan petir yang ada. Serangan telapak tangan ini perlahan mulai membuat naga berkepala 9 itu meraung kesakitan hingga akhirnya pung, meledak begitu saja. Muchen jelas tahu jika dirinya tidak secepat mungkin menyingkirkan naga itu, maka seberapapun kuatnya tubuh Dharma yang dia miliki akan tetap kalah karena serangan yang terus-menerus dilayangkan. Setelah berhasil mengalahkan satu dari kepala naga tersebut, kepala naga yang lainnya pun mulai menyadari adanya ancaman yang datang. 8 kepala naga yang masih tersisa tak lama kemudian mulai menyerang tubuh abadi matahari agung secara bersamaan. Melihat serangan yang datang,
Muchen mulai membentuk sebuah segel baru di tangannya, dan kemudian tubuh abadi matahari agung kembali bersinar dengan terang. Pilar iblis hitam kini juga telah muncul di tangan. Dari tubuh abadi matahari agung hingga kilatan cahaya energi yang cukup kuat mulai melayang dan langsung dihantamkan pada kedelapan kepala naga yang tersisa. Saat ini semua orang bisa melihat jika tubuh abadi itu terlihat adanya luka yang cukup banyak. Namun siapa sangka setiap cahaya keemasan itu muncul, maka luka yang ada dengan cepat menghilang. Setelah pertarungan yang cukup sengit, tubuh Dharma Agung milik Muchen mulai bisa mengalahkan 4 kepala naga yang ada. Dan Muchen kali ini hanya perlu menghadapi 4 kepala naga yang tersisa. Hal itu jelas begitu menakjubkan untuk seorang yang baru pertama kali menghadapi formasi naga 9. Mandala yang melihat cara bertarung dan juga bertahan Muchen mulai berkata, jika dia terus melakukan hal ini, aku yakin dia tidak akan bisa keluar dari formasi yang telah tersusun. Mendengarkan ucapan seperti itu, wajah Jiuyu mulai berubah karena dia tidak terlalu familiar dengan formasi naga api 9 yang telah tersusun. Masih dalam kebingungan, tak lama kemudian 6 ekor naga mulai muncul lagi dari kolam magma yang ada. Hal ini jelas membuat perjuangan Muchen sebelumnya untuk mengalahkan naga itu terasa sia-sia karena naga ini telah kembali muncul. Huo Mei-er yang menyaksikan adegan seperti ini jelas mengetahui karena sebelumnya dia juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Muchen. Sementara Muchen sekarang tidak mungkin bisa menghancurkan formasi itu hanya dengan mengandalkan kekuatan yang brutal. Muchen yang melihat hal seperti ini jelas merasa heran. Kenapa bisa terjadi? Dia pun memutuskan untuk terdiam, berpikir, mencari cara, hingga akhirnya dia mulai mengetahui apabila magma itu masih ada, maka naga itu juga akan terus bermunculan. Dengan kata lain, akan abadi. Melihat hal ini, Muchen pun memutuskan untuk masuk ke dalam magma itu untuk melihat cara apa yang bisa dia gunakan demi menghancurkan seluruh magma yang ada. Para naga yang menyaksikan hal seperti ini, mereka langsung mengaum dengan marah dan mulai melayangkan serangan untuk menghentikan Muchen. Namun tubuh abadi matahari agung dan juga pilar iblis hitam yang telah terbentuk sebelumnya mulai menghalangi seluruh jalan dari serangan para naga itu. Muchen pun dengan cepat mulai menuju ke dalam kolam. Semakin dia masuk, semakin dia bisa menemukan adanya bola cahaya merah yang melayang di kedalaman dari kolam magma ini. Muchen kemudian memutuskan untuk mendekati bola berwarna merah itu, dan dia bisa merasakan fluktuasi energi yang begitu kuatnya. Bahkan setetes cairan merah kini mulai bisa terlihat di dalam bola merah dengan adanya naga yang melilitnya. Muchen yakin jika benda ini adalah darah naga api kuno, dan dia juga yakin jika benda inilah yang menjadi unsur terpenting dari kolam magma di tempat ini. Tak lama kemudian Mandala mulai membuka magma itu hingga dirinya bisa melihat adanya Muchen dan beberapa bola yang ada di sekelilingnya. Menyaksikan hal ini, Mandala berkata, selain esensi itu, benda ini juga dilindungi sisik yang begitu sulit untuk ditembus. Mata dari Muchen yang awalnya tertutup perlahan mulai terbuka, dan mata itu seakan mulai menarik orang untuk melihatnya. Di sana mereka bisa melihat seolah ada lubang hitam yang cukup dalam dengan fluktuasi energi yang begitu mengerikan. Jiuyu yang menyaksikan hal seperti ini mulai berpikir apakah ini adalah Sutra Iblis Hati yang Agung. Mandala dan juga 3 kaisar yang lainnya mulai tidak yakin dengan apa yang akan diperbuat oleh Muchen. Mereka baru melihat Muchen menggunakan teknik ini untuk pertama kalinya, namun mereka bisa merasakan jika teknik ini memang belum sempurna. Di sisi lain, Muchen mulai memandang pada 9 bola merah yang ada di depannya dengan begitu tenang. Telapak tangan Muchen secara perlahan mulai menyentuh dadanya. Di dalam tubuhnya terdapat manik-manik hitam atau bola hitam kecil yang disebut sebagai benih iblis hati. Namun mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Benih ini memang tidak bisa meningkatkan kekuatan Muchen, namun benih ini bisa membuat Muchen mengerahkan
seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuhnya hingga tingkat sempurna. Meskipun benih ini baru mencapai tingkat pertama, namun sudah bisa membuat naga itu mulai panik dan berusaha sekuat tenaga untuk segera mengusir tubuh abadi matahari agung dan juga pilar iblis hitam yang telah menghalangi mereka. Tak lama kemudian jari-jari tangan Muchen mulai mengambil esensi bola merah yang ada. Hal ini jelas membuat bola itu meraung dengan marah dan mulai mengembun seakan-akan berubah menjadi naga magma raksasa. Muchen sekarang mulai menjentikkan jarinya dengan ringan sebelum akhirnya magma yang ada mulai retak hingga membuat kekuatan yang cukup dahsyat mulai melekat pada bola merah yang ada itu. Melihat serangan ini, sisik naga yang berada di dalam bola merah itu mulai muncul hingga membentuk sebuah pertahanan untuk melindungi bola merah yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian serangan itu mulai mengenai sisik yang ada, namun sisik tersebut sama sekali tidak mengalami fluktuasi apapun. Namun raungan yang cukup jelas bisa terdengar dari dalam bola berwarna merah. Serangan ini semakin lama semakin membuat bola merah itu mulai keluar dari sisik naga yang telah melindunginya dan pergi ke telapak tangan Muchen. Ketika bola-bola merah ada di tangan Muchen, mereka mulai bergerak tidak karuan seakan-akan ingin kabur. Menyaksikan hal seperti ini dengan cepat, Muchen mulai membuka dua energi yang ada di dalam tubuhnya, yakni api abadi berwarna ungu hitam dan juga kekuatan petir hitam untuk menyegel bola itu di tangannya. Melihat bola berwarna merah berada di tangan dari Muchen, sisik naga yang sebelumnya telah melindungi mulai memberikan serangan pada Muchen dengan kecepatan yang bisa merobek ruang dimensi di dalam sekitar tempat ini, membuat Muchen tidak akan mungkin untuk bisa menghindar lagi. Tepat ketika sisik itu akan menyerang Muchen, sebuah tangan emas mulai meraih tubuh dari Muchen. Hal itu membuat sisik naga mulai mengenai tangan emas yang ada hingga membuat tangan emas itu hancur berkeping-keping. Tapi karena bola merah esensi telah diambil, kekuatan yang dimiliki dari formasi naga api 99 mulai goyah hingga muncul tanda akan kehancuran. Melihat adegan seperti ini, jelas mereka semuanya begitu heran kenapa pemuda bernama Muchen itu benar-benar berhasil mengambil 9 bola merah yang ada. Bahkan saat Huo Mei'er dahulu dipromosikan menjadi komandan, dia hanya berhasil mengambil 4 bola merah saja. Setelah menyaksikan semua ini, Mandala mulai tahu jika energi yang menolong Muchen barusan berasal dari petir iblis hati Netherworld. Melihat adegan seperti itu, jelas mereka semuanya tidak menyangka jika pemuda bernama Muchen akan beruntung bisa mendapatkan petir iblis hati Netherworld tersebut. Mandala pun memutuskan jika Muchen sudah memperoleh kemenangan dan dia bisa melaju untuk mewakili alam Daluo. Adapun cara atau keberuntungan yang dia peroleh akan tetap dianggap sah ketika dia bisa menang. Bahkan Mandala dengan resmi juga mengumumkan apabila Muchen mulai hari ini bisa menyandang gelar sebagai komandan ke-6 alam Daluo. Mendengarkan kata-kata seperti itu, jelas Muchen merasa begitu senang atas keberhasilannya. Seluruh pasukan yang mendengar pengumuman ini mulai memberikan salam hormat kepada Muchen, dan Muchen benar-benar tidak menyangka apabila dia akan bisa menjadi pemimpin pasukan terkuat dari alam Daluo. Tak lama Muchen mulai turun dan kemudian dia menemui Mandala. Dirinya pun menunjukkan jika di dalam telapak tangannya ada 9 bola merah yang merupakan esensi naga yang telah dia dapatkan. Karena Muchen telah berhasil melewati formasi yang telah Mandala bentuk, maka esensi itu akan menjadi hadiah bagi Muchen. Mandala juga mengatakan jika Muchen juga akan menempati tempat untuk mewakili alam Daluo di dalam pertempuran surga, naga, dan Phoenix. Mandala pun mulai memberikan peringatan pada Muchen untuk terus berhati-hati ketika pertandingan berlangsung. Dia memberitahu Muchen jika dia tidak bisa menolongnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan jika pertarungan itu benar-benar mengandalkan kekuatan sendiri.
Mendengarkan ucapan seperti ini, Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia berjanji jika dia akan berusaha melakukan yang terbaik ke depannya. Melihat kepercayaan diri dari seorang Muchen, Mandala jelas senang. Namun dia juga memberitahu Muchen untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri. Mandala pun kemudian mengajak Muchen untuk mengikutinya karena dia ingin memberikan benda yang akan bisa membantu Muchen di dalam pertandingan yang akan berlangsung. Muchen pada akhirnya mengikuti Mandala hingga mendarat di sebuah puncak gunung yang terdapat perpustakaan kitab suci kuno. Melihat ruang di hadapannya, Muchen bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang terpancar. Dengan santai, Mandala berkata, "Ini adalah perpustakaan Sutra Alam Daluo. Seluruh teknik dan juga formasi spiritual yang berhasil didapatkan kita simpan di dalam tempat ini. Selain itu, perpustakaan ini juga merupakan tempat Xiaomeng menyendiri." Mendengarkan ucapan dari Mandala, jelas Muchen cukup terkejut karena perpustakaan tersebut sebenarnya dijaga oleh Xiaomeng atau Kaisar Tidur. Tidak lama kemudian Mandala mulai melambaikan tangannya hingga pintu dari perpustakaan kuno itu secara perlahan mulai terbuka. Sebuah gelombang energi yang cukup dahsyat tiba-tiba menyapu dari dalamnya. Tak memperdulikan hal ini, Mandala memutuskan untuk masuk ke dalam perpustakaan yang kemudian diikuti oleh Muchen di belakangnya. Ketika masuk, pandangan mata Muchen menatap tempat sekeliling dan dia bisa melihat banyak gulungan warna-warni yang memiliki fluktuasi sangat kuat. Mandala kali ini tidak membiarkan Muchen mengambil sendiri dan memilih untuk memberikan gulungan yang telah diambil pada Muchen. Muchen yang menerima gulungan itu dengan cepat mulai membukanya. Di sana dia bisa melihat siapa saja yang mengikuti pertandingan dan apa kekuatan yang dimiliki. Gulungan yang sebelumnya diberikan oleh Mandala itu merupakan catatan naga dan phoenix. Muchen kemudian mulai membaca isi yang berada di dalam gulungan dan dia melihat siapa saja yang menempati posisi 10 besar di dalam catatan naga dan phoenix itu. Pandangan mata Muchen mulai mencari nama Liu Yan dari istana Xuantian. Ternyata pemuda itu sudah berada di peringkat keempat. Dari catatan yang ada, Liu Yan pernah melawan orang yang berada di tingkat kelima tanpa cedera. Dia juga memiliki tubuh Dharma Karya tertinggi 10.000 api yang berada di peringkat ke-69 dan lebih kuat daripada api surgawi. Menyaksikan hal seperti ini, Muchen mulai tahu jika Liu Yan memang lebih kuat daripada adiknya, yaitu Liu Ming. Mandala juga berkata pada Muchen jika salah satu orang yang menjadi musuh alam Daluo adalah istana Netherworld. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Muchen mulai mencari posisi dari orang yang berasal dari istana Netherworld, dan dia menemukan jika istana Netherworld akan diwakili oleh Pangeran Netherworld. Pangeran ini tidak memiliki catatan pertempuran, namun dia bisa menggunakan metode membesarkan serangga beracun untuk membina para jenius. Muchen mulai menatap ngeri dan dia memutuskan untuk segera mencari tahu posisi pertama. Ternyata posisi ini ditempati oleh Fang Yi dari Pavilion Ilahi. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai orang itu. Namun Muchen yakin jika pemuda yang bernama Fang Yi pasti memiliki kekuatan yang paling hebat di antara yang lainnya. Mandala yang melihat Muchen telah selesai mempelajari dan langsung bertanya, "Apakah kau masih berani untuk maju?" Dengan lantang Muchen menjawabnya, jika dia masih berani. Bahkan sampai di akhir dari pertarungan naga dan phoenix, Muchen pasti akan bisa menduduki peringkat 10 besar. Melihat semangat yang luar biasa dari seorang Muchen, jelas Mandala sangat senang karena semangat inilah yang merupakan salah satu fondasi dasar dari seseorang yang terus berkembang menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian Mandala pun berjalan menuju ke ujung perpustakaan untuk mengambilkan Muchen sebuah barang yang bisa dia pelajari dan mungkin akan bermanfaat ketika pertandingan berlangsung. Di ujung dari perpustakaan ini, Muchen bisa melihat ada sebuah patung yang membuka segel di tangannya hingga membentuk sekuntum bunga, dan bunga itu sendiri berwarna ungu dengan fluktuasi yang nampak sangat aneh.
Bahkan sekarang, petir iblis hati Netherworld di dalam tubuh Muzhen mulai meledak-ledak ketika Muzhen melihat pada bunga ungu. Mandala pun segera memberikan bunga ungu itu pada Muzhen. Melihatnya, Muzhen mulai menerima benda ini dan Muzhen bisa melihat jika di kelopak bunga itu terukir kata-kata kuno. Benda ini disebut sebagai cahaya penghancur langit Mandala. Mandala juga berkata jika Muzhen ingin mempraktekkannya, maka dia perlu mengandalkan kekuatan bunga suci kuno Mandala. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di manakah Muzhen akan bisa menemukan kekuatan bunga suci kuno Mandala itu nantinya? Dan mungkinkah Muzhen akan bisa mengolah serta memanfaatkan kekuatan dari bunga ungu tersebut yang merupakan seni cahaya penghancur langit Mandala? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.